Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rizky. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar kelompok. Apa itu komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi secara langsung antara dua individu atau lebih. Nah, komunikasi antar pribadi ini lebih bersifat personal. Jadi seperti keluarga, teman dekat, teman kampus, ataupun rekan kerja yang memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik secara personal pun maupun profesional. Nah, komunikasi antar pribadi memiliki 4 karakteristik. Itu ada dua arah, jadi komunikasinya kedua pihak bisa saling bertukar informasi secara langsung. Terus ada interaktif, ada respons atau timbal balik yang terjadi secara alami antara dua individu. Dan ketiga ada personal, jadi komunikasi antar pribadi ini konon bersifat lebih intim. Jadi sering melibatkan perasaan, emosi, pokoknya fokus pada hubungan. Dan keempat ada fleksibel, jadi tidak terlalu terikat pada aturan formal. Nah, komunikasi antar pribadi juga bersifat verbal, seperti berbicara langsung atau melalui pesan, maupun non-verbal, jadi seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan sebagainya. Kedua bentuk ini saling melengkapi. Dan ada beberapa faktor penting yang memengaruhi komunikasi antar pribadi, yaitu keterbukaan. Jadi semakin terbuka seseorang, semakin efektif komunikasi yang terjadi. Dan terus ada kepercayaan. Jadi hubungan yang saling percaya akan menciptakan percakapan yang lebih lancar. Selanjutnya ada yang namanya komunikasi antar kelompok. Apa itu komunikasi antar kelompok? Komunikasi antar kelompok tidak jauh beda dengan komunikasi antar pribadi. Nah, di komunikasi antar kelompok ini dia lebih banyak melibatkan individu yang tergabung menjadi suatu kelompok. Jadi seperti organisasi, tim kerja, ataupun komunitas sosial. Nah, komunikasi antar kelompok ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu hierarki, adanya pemimpin ataupun yang mengatur dalam kelompok tersebut. Dan terus tujuan bersama. Nah, komunikasi antar kelompok ini, anggota kelompok ataupun siapapun yang dalam kelompok itu bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan yang bisa dicapaikan dengan bersama-sama. Pembagian peran dalam komunikasi antar kelompok, setiap anggota itu memiliki tugasnya masing-masing dan juga tanggung jawabnya masing-masing. Kompleksitas karena komunikasi antar kelompok ini melibatkan lebih banyak individu atau orang, jadinya komunikasi itu agak lebih rumit dari biasanya. Nah, komunikasi antar kelompok itu dapat bersifat formal, seperti rapat atau seminar, dan juga bisa bersifat informal, jadi seperti percakapan di luar jam kerja atau lain-lain lah. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi antar kelompok itu ada kepemimpinan. Jadi pemimpin yang efektif itu sangat membantu ya dalam mengarahkan komunikasinya yang terjadi. Dan terus ada koordinasi, jadi kolaborasi yang baik antara anggota sangat penting. Dan terakhir ada norma kelompok, jadi aturan nggak tertulis dalam kelompok memengaruhi pola komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar kelompok. Meskipun mereka berbeda, komunikasi antar pribadi dan kelompok ini memiliki beberapa persamaan. Jadi keduanya melibatkan pertukaran informasi dan saling dipengaruhi oleh konteks dan membutuhkan saling pengertian. Nah, perbedaannya adalah komunikasi antar pribadi itu lebih bersifat personal,
dan berfokus pada hubungan emosional. Sedangkan komunikasi kelompok itu lebih objektif pada dinamika kelompok dalam dalam pencapaian tujuan bersama. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.